Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Dia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan ini konteksnya bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi menjalankan misi, untuk menjalankan pelayanan, untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, mengajar, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan untuk memberitakan kerajaan sorga. Nah, di dalam ayat yang ke-28 Tuhan mengingatkan kepada mereka, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia atau kepada Allah yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Nah, tentu kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak boleh memiliki yang namanya ketakutan. Sebab firman Allah berkata, sebab barang siapa takut berarti dia belum sempurna di dalam kasih. Dan orang yang tidak sempurna di dalam kasih, dia akan mengalami ketakutan. Nah, sementara firman Allah berkata di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Setiap orang yang telah beriman kepada Yesus, maka dia akan memiliki damai sejahtera. Dan orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus, ketika dia memiliki damai sejahtera, maka apa yang perlu dia khawatirkan? Apa yang perlu dia takutkan? Tentu tidak ada lagi. Karena Roh Kudus dikatakan telah mencurahkan kasih Allah itu di dalam hati daripada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan jangan sampai kita memiliki ketakutan kepada manusia. Nah, Yesus berkata, jangan kita takut kepada manusia. Nah, kalau manusia hanya bisa membunuh mungkin tubuh kita, tetapi dia tidak menentukan apakah kita akan pergi ke sorga atau kita akan pergi ke neraka. Justru kita harus lebih takut kepada Tuhan, karena Tuhan bisa, dalam pengertian tentu ketika kita berdosa dan tidak percaya, bukan hanya Dia akan izinkan kita mengalami kematian di dunia ini, tetapi Dia berkuasa juga melemparkan jiwa manusia ke dalam neraka. Nah, untuk itu, biarlah pada hari-hari ini sikap yang takut akan Tuhan, bukan sikap yang takut kepada manusia. Biar sikap yang takut akan Tuhan itu yang ada dalam hati kita. Takut akan Tuhan itu berbicara soal bagaimana kita juga menghormati Tuhan. Sekalipun mungkin kita berada di tempat-tempat yang tidak dilihat, tidak disorot oleh banyak orang, tetapi sikap yang takut akan Tuhan tetap kita kembangkan dalam menghormati sesama kita juga, dalam menjalani segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kita taat kepada firman Allah walaupun tidak dilihat oleh orang lain, tetapi kita mau melakukan firman Allah karena kita takut akan Tuhan, karena kita hormat akan Tuhan. Kemudian kita bersaksi, kita memberitakan kabar baik, kita menolong sesama walaupun tidak disorot oleh orang lain, tapi kita lakukan itu karena kita takut akan Allah, kita hormat kepada Allah. Demikian juga dalam sikap kita, dalam hati, dalam pikiran kita, kita jangan biarkan hati dan pikiran kita memiliki pikiran yang jahat, niat yang jahat, kebencian. Ini kita lakukan karena kita takut akan Allah. Manusia boleh tidak melihat, tetapi Allah melihat dengan jelas hati dan pikiran saya dan saudara. Untuk itu mari kita kembangkan sikap yang takut akan Allah, sikap yang takut akan Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana dalam kehidupan hari lepas hari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam belas kasihan, hidup dalam kemurahan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Firman Allah berkata dalam Matius pasal yang ke-23, yang ke-23, yang terpenting dalam hukum Taurat jangan kita abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu yang harus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Demikian juga takut akan Allah berarti kita akan menjalankan juga amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dia katakan kepada mereka, untuk itu kamu harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati, karena aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita jangan takut
tetapi mari kita meminta hikmat yang daripada Allah. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik, menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Tentu kita tidak takut, bukan dalam pengertian tanpa hikmat. Kita tidak takut dalam pengertian kita mungkin tanpa rencana, tanpa strategi. Tapi mari sebagai orang percaya kita cerdik seperti ular. Di tengah-tengah kumpulan mungkin orang-orang banyak yang tidak seiman dengan kita. Mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, berbuat kebaikan kepada sesama kita. Maka saya percaya ketika kita mengembangkan sikap ini, sikap yang takut akan Allah, sikap yang menghormati Tuhan, maka ada janji Tuhan bagi orang-orang yang memiliki sikap yang seperti ini. Firman Allah berkata di dalam Amsal 14 ayat yang ke-26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika kita takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang takut akan Dia. Akan ada ketentraman, kedamaian dalam hati orang yang takut akan Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan juga, takkan kekurangan sesuatu yang baik orang-orang yang takut akan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Dan Dia akan menjaga dan melindungi saya dan saudara yang takut akan Dia, yang tetap menjalankan misi, tetap menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita yang menjalankan misi yang daripada Tuhan. Sehingga banyak orang akan diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Semakin kita takut akan Tuhan, maka akan semakin banyak orang yang akan diberkati melalui kehidupan kita. Semakin kita takut kepada manusia, bukan banyak orang akan semakin diberkati melalui kehidupan kita. Bahkan banyak orang, mereka akan mungkin akan mengalami penderitaan, mengalami kebinasaan, karena mereka tidak dapat dijangkau melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, tentu kita akan melayani banyak jiwa yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Dan semakin takut akan Tuhan, mereka akan semakin diberkati. Mereka semakin akan mengalami kasih Tuhan melalui saya dan saudara yang mau melayani mereka. Bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takut akan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Roh Kudus akan menolong, memberikan kesanggupan kepada saya dan saudara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Dia berikan kepada kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.